Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan mencoba membahas dan mensyarah kitab yang ringkas ini, yaitu yang berjudul dengan Mukhtasar Al-Adhkar wal Adab. Kitab ini karangan Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Beliau adalah imam dan khatib di Masjid An-Nabawi. Kitab ini berisi tentang zikir-zikir dan adab yang sangat-sangat bagus sekali untuk para penuntut ilmu. Kita semua tahu bahwasanya penuntut ilmu itu sangat butuh dengan adab dan juga butuh dengan zikir-zikir. Maka sudah sangat selayaknya kita menghafalkan kitab ini dan memahami maknanya. Di sini tertulis judulnya Mukhtasar, itu ringkasan. Ringkasan Al-Adhkar wal Adab. Al-Adhkar jamak dari zikrun. Kemudian Al-Adab juga sama, jamak dari Al-Adab. Jamak dari Al-Adab. Artinya adalah ringkasan zikir-zikir dan adab-adab. Kemudian kita langsung masuk ke muqaddimah. Muqaddimah kitab ini. Di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penulisan kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kurang lebih ada 3 faidah. Yang pertama adalah iqtidaan bil Quran, mengikuti tata cara penulisan Al-Quran. Yang kedua, iqtidaan bis salafis salih, mengikuti tata cara penulisan salafus salih terdahulu, baik di karangan para nabi atau para salafus salih setelahnya. Yang ketiga, itu tabarruk bismillahirrahmanirrahim, itu mengambil berkah dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan agar terhindar dari rasa riya ketika menulis kitab ini. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Adapun makna Ar-Rahman adalah rahmatun ammah, rahmat Allah yang umum kepada seluruh makhluknya. Adapun Ar-Rahim adalah rahmatun khassah, sifat Allah Ar-Rahmah yang khusus bagi kaum mukminin. Al-Muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Yaitu ibarah, yaitu sebuah ibarat yang menjelaskan tentang hal yang ingin dijelaskan di awal. Dengan temanya apa saja. Ini muqaddimah. Sebagaimana artinya muqaddimah yang di depan itu menjelaskan secara umum tentang apa yang ada di dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah bismillah beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta al-alim. Alhamdu yaitu wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu mensifati yang berhak diberikan sanjungan dengan kesempurnaan. Tapi ingat, disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Kalau hanya mengagungkan saja belum tentu cinta dan mengagungkan. Tapi jika memuji plus cinta dan mengagungkan, maka ini disebut alhamdu dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ismun min asma'illah, itu salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Makna Rabb adalah yang diibadahi. Al-alamin, makna al-alamin itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah maka disebut alam, dan kita salah satu dari alam. Langit itu alam, bumi itu alam. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna shalah, jika shalah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah ats-tsana, yaitu pujian Allah bagi orang tersebut.
di antara malaikatnya, di penduduk langit. Atau juga maknanya adalah ar-rahmah, kasih sayang Allah. Jika as-salah dari malaikat, ya, maka maknanya adalah istighfar. Itu malaikat memintakan istighfar kepada orang tersebut. Jika as-salah tersebut berasal dari para manusia atau anak Adam, maka maknanya adalah mendoakan. Ya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salawat dan salam, ya, setelah tadi diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka setelahnya kepada para sahabatnya semuanya, ya, para sahabat Nabi SAW. Kemudian amma ba'du ini adalah disebut dengan faslul khitab. Itu pembeda antara, ya, muqaddimah tadi, ya, atau penjelasan sedikit di awal dari dari yang setelahnya. Ini amma ba'du. Ya, kita bisa lihat di atas tadi di atas masih muqaddimah yang umum, ya, seperti alhamdulillah, salawat dan salam. Kemudian setelah amma ba'du maka mulai dijelaskan, ya, apa keinginan muallif, ya, dalam mencetak atau menulis buku ini. Ini amma ba'du, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan faslul khitab. Ya, faslul khitab. Ya, yang mana faslul khitab ini, ya, menurut para ulama, ya, sebagian para ulama, ya, di antara Ibnu Katsir, bahwasanya yang memulai dengan faslul khitab ini, atau dengan lafaz amma ba'du ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya, Allah taala berfirman wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Ya, kalau antum lihat syarahnya dalam Ibnu Katsir, maka berkata Sya'bi bahwasanya faslul khitab adalah amma ba'du. Ya, yang disebut dengan amma ba'du itu pembeda antara tadi yang di awal dan inti, ya, atau penjelasan umum tentang kitab tersebut, atau penjelasan umum tentang apa yang ingin dibicarakan. Ya, dikatakan di dalam dua bait syair, ya, jarul khulfu amma ba'du man kana badi'an bihi udda aqwalin wa Dawudu aqrabu. Ya, wa Dawudu aqrabu. Ya, berbeda pendapat siapa yang pertama kali memulai mengatakan amma ba'du, maka tapi pendapat yang paling dekat adalah Nabi Daud adalah orang yang pertama kali mengatakan hal tersebut. Kemudian Syekh Abdul Muhsin melanjutkan fa dzikrullahi min ajlil ibadi wa isriha. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling agung dan yang paling mudah. Agung dan mudah. Karena kita bisa berzikir kapanpun dan dimanapun, ya, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh, seperti kamar mandi dan yang semisalnya. Wa hajatul 'abdi ilaihi asyaddu min hajatihi ila ta'ami wa syarab. Dan kebutuhan seorang hamba kepada adab, kepada zikir itu lebih dibutuhkan daripada kepada makanan dan kepada minuman. Ya, secara garis besarnya ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Wa huwa yurdi rahman. Karena berzikir itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa yatrudu syaitan, dan menolak setan atau mengusir setan. Ini zikir. Jadi tadi yang pertama, zikir itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mudah, ya, kebutuhannya lebih urgent dibandingkan makan dan minum, ya, mendapatkan ridha Allah, ya, menolak setan. Kemudian wa yuzilul hamma wal ghamma, menghilangkan alham. Alham itu adalah ya, gundah gulana yang telah lalu, niham namanya. Ya, misalnya kita kemarin ada masalah, ya, sampai sekarang misalnya masih galau misalnya, ini ham namanya. Adapun al-gham itu ma qad hasal. Ya, afan kebalik, alham itu ma sayahsul. Ya, kita galau dengan apa yang akan datang kepada kita. Ya, kita bingung besok mau makan apa misalnya, atau besok ada apa misalnya. Kita itu ham namanya. Adapun al-gham yang telah terjadi dahulu.
Misalnya kita masih kepikiran dahulu gini-gini nih, maka dengan zikir maka insya Allah akan dihilangkan. Maka ini yang keenam. Yang ketujuh itu wa yajlibus sa'adata was-surur. Orang yang banyak berzikir kepada Allah maka akan mendatangkan kebahagiaan ya dan ketenangan dalam hati kita. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wa man dzakarallaha dzakarahu subhanahu wa ahabbahu wa qarabahu ilaihi. Barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan ingat kepada orang tersebut. Allah akan cinta kepada orang tersebut dan Allah akan semakin dekat dengan orang tersebut. Ya ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu. Ya maksud penjagaan di sini adalah Allah akan tuntun dalam kebaikan. Kemudian wattahalli bi adabil islamiyah atau wattahalli bi adabil islam zinatun li sahibihi. Ya berhias dengan adab-adab Islam. Adab-adab yang baik adalah zinah, hiasan bagi orang yang melaksanakannya. Ya, karena sejatinya akhlak yang baik adalah perhiasan bagi orang tersebut. Wa fihi imtithalun linusus, dan ketika kita beradab dengan adab yang baik, itu kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, nas. Wa bihi yambulul mar'u, dan dengan adab tersebut seseorang akan lebih terlihat baiknya. Wa yakunu qudwatan lil akharin, dan akan menjadi qudwah bagi orang lain. Jadi orang yang beradab dengan adab Islami maka dia akan menjadi hiasan bagi dirinya. Ya, dia telah mengajarkan nas karena kita harus berbuat baik, dan akan menjadikan orang tersebut ya yambul, nabil, ya cerdas, ya bagus. Kemudian dan akan menjadi qudwah bagi orang lain. Qala Ibnu Sirin, ya Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya, ya dahulu kita itu ya mempelajari hidayah terlebih dahulu, ya bagaimana beradab dengan adab yang Islam, berzikir yang benar. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana kami mempelajari ilmu. Jadi mempelajari adab khusus terlebih dahulu. Ya bahkan banyak ya kisah-kisah ya para ulama duduk di majelis ahli ilmu untuk mengambil adabnya dahulu. Kemudian baru mengambil ilmunya. Oleh ahamiyatil adzkari wal adab, dan karena pentingnya zikir-zikir ini dan adab-adab ini, jama'tu fihi ma ahadits, maka aku mengumpulkan dalam tema keduanya hadis-hadis yang sangat banyak. Wa khaitu fiha sihah, dan aku memilih ya, dan menyaring hadis-hadis dan zikir tersebut yang sahih. Wa sammaituhu al-adzkar wal adab, dan aku sebut kitab ini dengan al-adzkar wal adab. Tsumma ikhtasartuhu, kemudian aku ringkas lagi. Jadi ada dua kitab. Yang pertama al-adzkar wal adab, ini agak tebal. Yang kedua ringkasannya. Itu yang kita pelajari ini. Ya, lihajati ba'dhin nasi ila dzalika, karena kebutuhan manusia kepada kitab tersebut. Wa sammaituhu mukhtasarul adzkar wal adab. Kemudian aku berikan nama dengan Mukhtasar al-Adzkar wal adab. Ini ini kitab yang kita pelajari. As'alullah ayanfa'a bihi, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan manfaat dengan kitab tersebut. Wa yaj'aluhu dhukhran lana yaumil qiyamah, dan menjadikan kitab tersebut sebagai celengan kita untuk di hari kiamat. Ya, simpanan kita di hari kiamat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Ya, barakallahu fiik. Ini syarah yang pertama. Insyaallah kita lanjut di syarah yang kedua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.